Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Kali ini di bulan Ramadan yang mungkin sudah mendekati hari raya ya, tinggal beberapa hari lagi. Semoga kalian puasanya tembus 1 bulan ya, insya Allah. Semoga puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview atau edukasi masalah pembuatan SIM di Arab Saudi terbaru ya. Nah, di mana pengalaman saya ya dari pertama saya masuk Arab Saudi itu tahun sekitaran tahun 2012 dulu ya. Pembuatan SIM itu cukup kalau kita lulus tesnya itu mulai dari isi formulir pendaftaran, terus ke tes komputer sekolah dulu, terus yang terakhir tes mobil itu kalau lulus bisa langsung jadi 1 hari bikin SIM di Saudi. Nah, untuk pemula ya istilahnya saya akan membahas pembikinan SIM peraturan baru semenjak ada kebijakan bahwa di Arab Saudi itu sekarang perempuan sudah boleh menyetir atau membawa mobil sendiri gitu. Nah, jadi di dalam kebijakan itu, nah sekarang ada kebijakan lagi baru masalah pembuatan SIM. Jadi pembuatan SIM sekarang di Arab Saudi itu tidak seperti tahun-tahun ke belakang ya. Ini pengalaman saya tahun 2018 kemarin saya bikin bikin SIM atau lesson driving ya untuk bawa mobil di sini itu sulit ya karena harus melalui langkah-langkah yang yang dibuat oleh peraturan dari kepolisian. Nah, oke, di sini ada ini formulirnya ya. Pertama-tama saya dulu datang ke kantor polisi khusus untuk pembuatan SIM dan saya mengambil formulir seperti ini. Ada 2 lembar. Ini satu. Nah, dan ini satu. Kalau nggak salah ya 2 lembar ya. Oh ini dia. Jadi ini bukan, ini hasil tes medical. Ini teman-teman, pertama-tama saya datang ke kantor polisi untuk mengisi borang. Ini apa ataupun ini formulir ya. Nah, formulir ini diisi sesuai dengan igomah atau KTP ataupun paspor. Nah, sebagai persyaratan membuat SIM, pertama-tama kita mengisi borang ini sebelumnya kita harus medical dulu. Medical dulu untuk pembuatan SIM. Nah, hasil medical itu dikasih ini. Nanti dimasuk persyaratan harus lengkap gitu. Nah, setelah diisi formulir ini dengan lengkap, lalu dilengkapi dengan persyaratan yang lainnya. Satu, harus membawa foto 2 lembar ukuran 4x6. Yang kedua, harus ada fotokopi igomah 2 lembar atau KTP ya. Kalau bahasa sininya igomah. Yang ketiga, kita harus membawa fotokopi paspor. Fotokopi paspor 2 lembar juga. Nah, setelah perlengkapan ini lengkap, kita langsung pengajuan ke kantor polisi untuk membuat SIM. Nah, setelah kita lengkap persyaratannya, maka di kantor polisi akan diberikan 1 lembar ini untuk
Ini adalah model tulisannya ini model car driving school. Jadi kita harus sekolah sekolah untuk bikin SIM. Nah, apa itu model car driving school atau sekolah mobil? Itu bukan saya belajar mobil karena saya dari Indonesia pun udah berapa puluh tahun ya bisa mobil gitu karena saya mau bekerja di sini itu sebagai supir. Nah, dikarenakan kebanyakan kemungkinan ya dari apa pendatang-pendatang ke sini yang mau nyupir itu bilangnya udah bisa nyupir, ternyata di sini masih belajar. Nah, jadi kebijakan baru ini membuat SIM bukan kita sulit, bukan kita susah ya. Ya kalau kita memang sudah bisa mobil benar-benar sudah mahir bawa mobil itu memang mudah lah. Nah, ada juga kalau memang dia belum mahir bawa mobil, sampai ada yang 3 bulan belum selesai. Nah, alhamdulillah, waktu itu pengalaman saya itu apa yang diberikan sama kepolisian jangka waktunya, alhamdulillah saya tembus 15 hari. Nah, kenapa bikin SIM harus 15 hari ya di sini? Satu, eh, kita mulai dari jam 6 pagi itu harus sudah berangkat dari rumah nah dan mulai jam 7 di sana itu sudah kita sekolah, nanti ada gurunya nanti untuk memberitahukan rambu-rambu lalu lintas apa penjelasan segala lah sampai 1 jam kita duduk di dalam kelas. Nah, setelah 1 jam duduk di dalam kelas baru kita diarahkan ke tempat pengetesan kendaraan ya, ngetes maju berhenti, cara belok kanan belok kiri ya sampai kalau kita lulus di situ lulus tes pertama hari pertama ya nanti kita mendapatkan stempel dan ini si kertas ini itu nanti dikasihkan ke operator atau pemandunya yang ada di tempat training mobil itu gitu nanti kita dapat stempel satu. Nah, setiap hari kita jalankan selama 15 hari. Yang terutama yang kita harus lulus itu apa? Parkir. Jadi kebanyakan orang di sini setahu saya lihat itu parkir yang banyak gagal. Jadi kebanyakan mungkin mereka berkendara belum lama. Jadi logikanya kita kan kalau udah dikasih penjelasan dari sekolah di kelas itu kan kita sudah paham gitu gimana cara parkir, parkir mundur, parkir maju gitu, berhenti terus belok ke kanan harus pakai sen kanan atau kalau kita mau belok ke kiri pakai sen kiri gitu. Nah, di situ banyak peraturan yang banyak mereka nggak lakukan jadi gagal. Jadi ya gagal nggak apa-apa, tapi diulang lagi sampai benar-benar dia mendapatkan stempel sebanyak 15. Nah, waktu itu saya alhamdulillah selama 15 hari tes, 15 stempel saya dapatkan. Dan setelah itu tidak sampai di situ. Nanti setelah kita mendapatkan 15 stempel, terus 15 kali tes dan 15 kali sekolah, kita diarahkan ke simulation. Simulation itu jadi kita disimulasikan kita membawa mobil di jalan gitu, tapi pakai komputer. Kita duduk seolah-olah kita bawa mobil dan di situ dinilai. Nah, dinilai minimal di atas 50 dan di bawah 100. Jadi harus punya nilai di atas 50 dan di bawah 100. Nah, alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan nilai 80,60 gitu. Ya sekitar 90 alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah pengetesan itu selama 30 menit. Jadi kita antrian, kita bukan satu orang ya, ratusan yang bikin SIM itu. Jadi kita berantri berangsur-angsur ya alhamdulillah saya lulus dan nah setelah kita mendapatkan penilaian dari polisi dari yang pemandu di sana di dalam ruangan, nanti kita besoknya itu diarahkan untuk pengetesan komputer. Nah di sini kuncinya kita berhasil
bahwa benar-benar kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM Saudi Arabia. Nah, besoknya saya datang sekitar jam 9.30 pagi. Nah, mulai pengetesan komputer itu jam 10 pagi ya. Ya, seperti biasa kita diantri. Satu orang, satu orang, satu orang masuk. Di dalamnya itu, di dalam ruangan sekitar ada 20 komputer. Jadi satu orang, satu komputer. Nah, di dalam komputer ini untuk apa? Nanti ada 20 pertanyaan sekitaran rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi ilmu yang kita dapat di dalam kelas sekolah selama 15 hari itu semua dipertanyakan di situ ya. Kalau kita orang Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau orang Hindi ya bahasa Hindi. Kalau orang Filipin ya mungkin bahasa Inggris ataupun bahasa Filipin. Jadi lengkap di komputer itu bisa disetting ya. Nah, jadi untuk kepada teman-teman yang mungkin yang udah lama di sini terus ingin membuat SIM baru itu seperti itu ya. Mungkin kalau yang baru datang terus belum pengalaman kan susah juga, tapi insya Allah yang penting bisa berusaha, insya Allah akan lulus gitu. Nah, setelah kita lulus komputer tidak selesai di situ, tidak selesai di situ ya. Nah, lulus komputer nanti kita dikasih tanggal di belakang sini itu tanggal pengetesan terakhir. Jadi pengetesan benar-benar last, istilahnya terakhir gitu. Nah, di sini dikasih tanggal dan setempel. Jadi tanggal berapa, jam berapa kita harus datang. Nah, di sini di pengalaman saya nih tanggal 17 bulan 12 2018 ya. Nah, jamnya itu jam 5.30 pagi. Jadi pagi-pagi sekali saya sudah harus berkumpul di kantor polisi tersebut. Jadi terpaksa saya jam 5 udah berangkat mobil gitu ya. Nah, di sini nanti ini dikumpulkan kembali ke pemandunya di sana, ke polisinya. Nanti kita diarahkan satu orang untuk pengetesan terakhir, mulai dari jalan, berhenti, belok kanan, belok kiri, terus sampai terakhir mundur. Itu satu kali tes harus lulus. Kalau tidak lulus, besoknya diulang lagi besok. Jadi nanti dikasih tanggal lagi gitu. Jadi lama lagi. Makanya sekarang bikin SIM ya dibilang mudah, tidak mudah, dibilang rumit kalau kita memang udah bisa mobil ataupun bisa komputer menjawab pertanyaan. Nah, oke. Pertanyaan komputer tadi ada 20 pertanyaan. Minimal kita mendapatkan harus benar 15 pertanyaan. Dan kalau gagal kurang dari 15 maka kita harus diulang kembali. Jadi besoknya kita datang lagi, kita diulang kembali. Oh, pokoknya ini bikin SIM di sini melelahkan ya. Mungkin di Indonesia pun sekarang kayak gini ya. Bukan cuma di sini karena nanti untuk keselamatan. Jadi kalau memang benar-benar mungkin kita masih belajar bawa mobil kendaraan di sini kan istilahnya dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain juga gitu. Ini memang peraturan bagus. Nah, setelah kita lulus itu tes terakhir. Nah, di sini setelah kita lulus les terakhir, jadi kita diarahkan nanti ke counter dan menyerahkan KTP kita, igomah kita untuk pengambilan SIM. Nah, di situ tidak lama lagi. Nanti kita ditanya di sana itu mau berapa tahun gitu. Nanti kita bayar lagi. Jadi yang pertama bayar pendaftaran aja sekitar 500 rial ya, Saudi. Terus nanti dihitung lagi tahun. Nah, kebetulan saya bikin ini SIM memandu saya atau SIM bawa mobil saya ini 5 tahun. Nah, 5 tahun ini cuman 250 real bayarnya. Ya, kalau dikalikan uang Indonesia sekitar 1 juta rupiah ya. Kurang lebih lah gitu. Nah, jadi total semua itu dari mulai pendaftaran sama
sampai jadi itu 750 real, ya, sekitar 2.500.000 ya uang kita. Nah itu dikalikan kalau tergantung tukaran. Ya cukup mahal juga kalau bikin SIM di sini. Udah kita sekolah susah, kita harus giat bangun pagi dan harus mengikuti arahan-arahan pemandu atau apa pelatih dan guru sekolahnya di sana. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di Arab Saudi pun sudah tahu gimana caranya bikin SIM ya. Ini sebagai edukasi aja. Mungkin ada yang bertanya, ada yang tidak tahu gitu ya di sini walaupun sudah pengalaman karena mungkin SIM-nya hilang kah ataupun gimana. Jadi pingin bikin baru itu yang saya edukasikan. Kita datang aja ke kantor polisi bagian pembikinan SIM. Jadi di sini kita bikin SIM itu kantornya khusus. Jadi kantor polisi khusus untuk bikin SIM. Jadi tidak dicampur sama polisi-polisi yang lain gitu. Makanya kita mudah carinya, kita cari aja di wilayah Anda ya, di sekitaran wilayah-wilayah teman-teman. Kalaupun di Madinah, di Jeddah, di Riyadh, di Makkah ataupun di daerah saya sendiri di Damam. Nah, itu tinggal kita tulis saja kantor polisi untuk pembikinan SIM, maka akan keluar lokasinya gitu. Teman-teman sebagai edukasi, ini bukan saya sok tahu juga ya. Cuman kan mungkin kita ada teman-teman yang SIM-nya habis ataupun hilang, kita mau bikin baru lagi. Tapi kalau SIM-nya habis, ini tinggal perpanjang aja, tidak melalui proses sekolah lagi dan tidak ikut tes lagi gitu. Kita tinggal nanti sambung bawa KTP, Igomah ya, kantor polisi sambung mau berapa tahun tinggal bayar, berapa tahun kita mau. Oke teman-teman, nah itu sebagai edukasi buat untuk membuat SIM di Arab Saudi ya. Nah, terutama pertama-tama kita harus yang mempunyai itu harus igomah dulu, KTP dulu. Semuanya kalau udah lengkap persyaratannya maka tidak ada halangan untuk bikin SIM gitu teman-teman. Itu sebagai edukasi aja. Jadi sekali lagi siapa tahu teman-teman membutuhkan informasi gitu langsung aja datang ke kantor polisi setempat untuk menanyakan gimana cara bikin SIM. Nah itu bukan saya sok tahu tapi ini pengalaman saya pribadi. Tahun 2018 saya bikin SIM. Nah jadi begitu saya pun kaget pertamanya, loh sekarang kok bikin SIM kayak gini ya, nggak kayak dulu gitu. Tahun 2012 saya bikin SIM itu 1 hari selesai, berangkat pagi pulang sekitar jam 2 jam 3 itu udah membawa SIM dulu itu. Tapi dulu saya SIM punya Igoma itu karena kenapa saya bikin baru. Nah dikarenakan SIM saya sama Igoma lama dulu diambil sama bos saya. Semasa saya pulang ke Indonesia diambil, jadi nggak boleh dibawa karena saya tidak balik lagi ke majikan itu. Jadi saya pun tidak ada bukti fotokopinya di sini. Jadi kalau ada bukti fotokopinya nanti yang diambilnya itu ada nomor di sininya di bawahnya itu bisa kita di print. Jadi nggak usah ikut sekolah. Tapi karena SIM lamanya yang dulu saya nggak ada, jadi terpaksa saya ikut sekolah, ikut peraturan baru. Jadi ya alhamdulillah tapi lulus juga walaupun ya sedikit lelah, capek, kita harus bangun pagi. Ya ini untuk demi keselamatan dan untuk mengikuti peraturan lalu lintas di Arab Saudi gitu ya. Ada sedikit perbedaan lah lalu lintas di Indonesia, di negara kita sendiri sama di sini. Mungkin di sini agak rame kendaraan mobil ya. Itu aja. Nah, oke. Teman-teman kalau memang ada teman-teman yang mau nggak paham mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar ya, nanti saya akan jawab dan saya akan kasih tahu gimana. Oke teman-teman, untuk singkat waktu di sini sekarang menunjukkan sekitar jam 1 siang ya. Untuk berbuka puasa masih lama dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kepada teman-teman dimanapun berada ya di Indonesia mungkin sebentar lagi mau berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Dan untuk teman-teman yang ada di sini
mungkin masih menjalankan ibadah puasanya. Semoga puasanya lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.